Mengapa kau datang hanya untuk lukai hatiku? Mengapa kau hadir hanya untuk paksakan maumu? Botek, apa kabarnya nih Om? Kabar baik, terima kasih. Om, udah lama ketemu, sedang ada project apa nih Om? Sekarang gue lagi nggarap tribute collaboration Karang. Kebetulan Karang itu memang band lama ya reggae sebenarnya di Jakarta gitu. Tapi karya-karyanya belum terdokumentasikan secara proper sebenarnya. Ini lagi digarap bareng sama temen-temen yang lain sih banyak. Oke, ini asik ngobrolin musik reggae nih Om. Maksudnya Om Botek kan tahu sendiri dari awal akhir 90-an sampai awal 2000-an Ya. konsisten membawakan musik-musik reggae. Nah, Om Botek seperti apa nih ngeliat musik reggae perkembangannya saat ini Om? Dari musik-musik jalanan. Musik reggae sebenarnya sekarang berkembangnya jauh lebih bagus ya, karena sekarang banyak studio juga yang bisa memberikan fasilitas untuk mereka berkarya lebih banyak. Karena buat gue karya kan jauh lebih penting ya dari apa atau dan siapa. Nah, cuma beda dengan di era gue dulu waktu main musik reggae, sedikit gitu. Maksudnya masyarakat kan kayak gue pernah gimbal terus ya anak-anak kecil yang manggil gila, ya ibaratnya semacam itulah, masih dogmatis. Nah begitu reggae di jalanan dulu mulai menular lah bahasanya ya, ibaratnya banyak nih ada yang musisi yang lain yang biasa di jalan akhirnya bawain musik reggae juga. Akhirnya musik reggae itu jadi kayak semacam, menurut gue sih waktu itu sempat musik reggae jadi musik masyarakat gitu, terutama di Jakarta ya. Di Indonesia akhirnya juga jadi orang udah mulai melupakan tuh yang namanya reggae itu harus gimbal, reggae harus ganja, narkoba. Enggak, reggae itu ya reggae, main musik reggae gitu. Ya enjoynya udah beda, keren. Akhirnya perkembangannya sampai sekarang ya jadi jauh lebih bagus, band-bandnya juga semakin banyak, senang juga. Reggae sendiri kan waktu awal 2000-an sampai pertengahan 2000-an dimulai dari jalanan ya, kampus-kampus, ngamen-ngamen. Itu gimana sih? Sampai akhirnya ada seperti akhirnya Tony Kirasepara, terus Stephen, Segera sekali itu melihatnya gimana Om? Sampai ke daerah-daerah juga Om? Sebenarnya sih kalau di Indonesia musik reggae itu sebenarnya udah lama ya. Sebenarnya cikal bakal tuh banyak. Apalagi band-band musik di Indonesia Timur tuh kayaknya auto deh musiknya itu reggae mereka gitu. Tapi untuk di Pulau Jawa atau yang lainnya gitu, reggae tuh jadi semacam pergerakan juga. Di sisi lain sebenarnya lirik-liriknya juga menggugah gitu. Jadi kayak lagunya Mas Tony, lagu Tepeng itu bikin generasi tuh berpikir ulang, apa iya kita harus kayak gini atau bagaimana gitu. Nah, tapi waktu itu yang gue alamin waktu gue ngamen di jalan, ya yang aslinya sih pengamen reggae itu jarang dan hampir nggak ada. Antar kota gue ke Bandung ngamen, terus ke Jogja juga, ya sempet ke Bali ngamen. Tapi kalau di Bali musik band reggae-nya banyak. Maksudnya cuma memang mereka udah band-band bagus ya, jadi mainnya di kafe. Nah, cuma reggae pada saat itu masih apa ya, so-so lah ya. Ibaratnya orang kalah sama reggae tuh kalah sama dogmatismenya. Ibaratnya kalau lo reggae lo gimbal, kalau reggae lo ganja. Akhirnya urusannya banyak dengan ya hukum dan segala macam ya. Mungkin ada sisi politiknya yang akhirnya bikin, lu siapa lu? Rambut lu kayak itu tuh orang yang di jalanan gitu. Dulu waktu kita gimbal kan apa sih ya bahasanya tanda kutip ODGJ lah kalau sekarang gitu kan. Tapi kan sebenarnya pada akhirnya kita dalami ternyata reggae tuh seperti ini dan seperti ini gitu. Mungkin ada bahasanya Ital, kembali ke alami. Maka dari itu rambut-rambut itu tidak harus menggunakan sampo atau apa kan. Jadi lu alami aja, lu tetap akhirnya itu adalah rambut kusut. Gimbal itu adalah rambut kusut. Jadi dogmatis itu yang dikembangkan di Indonesia karena juga mungkin di Indonesia memang sudah dicanangkan kalau ganja itu ilegal. Jadi reggae itu jadi akhirnya bertentangan dengan hukum.
walaupun dari sisi yang mungkin apa ya, yang dari negara berangkatnya reggae itu adalah bagian dari mereka beribadah gitu, menghisap ganja gitu. Nah di Indonesia ilegal, ya itulah yang gue pikir salah satu yang ini. Tapi so far ibaratnya banyak banget band-band reggae di Indonesia yang udah nginspirasi dari mulai lagu dansa reggae yang old school banget sampai ada Black Star tuh dari timur, juga ada Mas Freddie Marley, ada Tony Q, ada Stephen Coconut. Wah banyak banget band reggae Indonesia, gila. Dan mereka tetap konsisten sampai di tahun 2023 ini tetap reggae. Reggae itu sebenarnya di sisi lain bukan sebagai hal yang apa ya, membuat kita menjadi tidak Indonesia. Malah orang Indonesia punya hak terhadap reggae karena kita punya dansa reggae jauh lebih lama. Mungkin sebelum di Jamaika ada kata reggae, tapi di Indonesia udah ada namanya dansa reggae. Ya. Itu gue ngobrol sama oma gue yang lahir di tahun 1900 itu, dia bilang itu udah ada di sana di Ambon yang namanya dansa reggae. Jadi orang Indonesia gue pikir punya hak terhadap reggae. Kalau melihat perjalanan Om Botek nih kan dari awal dari musik di kampus, ternyata banyak juga nih band-band reggae bermunculan, tapi atas ada Om Botek situ, ada misalnya dari Afternoon atau yang terakhir kan Om Botek kolaborasi sama JKT90. Bisa diceritain nggak Om perjalanan band-band Om Botek itu? Sebenarnya kalau musik itu kan ranah yang spesifik, dalam arti banyak orang suka musik, cuma ya adalah ininya, maksudnya jadi pencinta musik atau pendengar musik, akhirnya dia jadi pemusiknya sendiri, atau dia pembuat acara musik atau apa. Nah musik tuh gue pikir ranah yang luas. Nah lebih lagi kita kalau melihat ke arah seni ruang yang jauh lebih luas lagi gitu. Nah jadi gue berbicara prinsip karya itu adalah tempat gue bersyukur, gue dikasih bakat gitu ya, mungkin apa yang Maha Kuasa kasih kelebihan sedikit yang gue amat sangat bersyukur tentang itu, untuk bisa bikin lagu yang mungkin bisa didengar dan dinikmati orang banyak. Ya gue bersyukur banget dan gue terima kasih banget sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah dengan itu gue berkomunikasi dengan teman-teman band, The Afternoon, juga Perahu Karet, juga ada Kinara Jingga, juga ada teman-teman dari timur ya. Gue berkomunikasi dengan lagu, dengan karya. Nah beruntungnya gue itu mereka cocok gitu sama karya gue. Gue bawain lagu ini dong gitu kan, waktu itu sempet waktu di The Afternoon gitu, lagu S gitu. Seneng banget gue, dan gue tidak pernah berpikir tentang A, B, C, D, E dan yang lainnya, karena buat gue berkah Allah itu jauh lebih besar daripada angka ya, mungkin ya itu. Ya mohon maaf sih sebenarnya. Nah di sisi lain juga gue Perahu Karet, waktu gue di Jogja memang kita bareng-bareng bangun dari Tower Fengki, lagu Akar yang sama itu akhirnya dibawain Perahu Karet. Nah Perahu Karet berjalan bareng kita sekitar hampir 3 tahun di Jogja itu. Tapi gue nggak pernah, gue ngundurin diri ya, karena permasalahan gue sendiri pribadi. Tapi sampai hari ini gue masih di welcome Perahu Karet ya. Terus ada Kinara Jingga yang emang sempat gue ya kolaps untuk logo, maksudnya lebih ke desain gitu, dan nemenin main musik, nonton segala macam. Enaknya berkarya itu gue pikir kita akhirnya bisa berkomunikasi dengan orang banyak, entah dia adalah pemusik udah kaliber ya, maksudnya udah penggemar wah minta ampun lah gitu, atau pemusik yang masih baru. Termasuk waktu itu akhirnya gue sempet kolaps sama Jakarta 90.
Jadi akhirnya Jakarta 90 nggak punya vokalis, gue masuk bantu, terus gue bikin 6 lagu, 2 lagu lama, 4 lagu baru, langsung rilis. Itu akhirnya jadi namanya Jakarta 90 NAHK. Jadi itu disinyal ya. AK. Nah, gue sendiri dalam bermusik sebenarnya nggak terlalu pusing sama apa yang harus kita dapat dari bermusik. Tapi buat gue musik itu adalah bagian dari bagaimana kita bersyukur kalau kita dikasih bakat. Sama kuasa kasih bakat kita gitu. Entah itu setengah, seperempat atau apa ya. Kita berbagi sama teman-teman yang lain apa yang kita bisa gitu. Memang kalau di ranah reggae ya cukup absurd ya, gue pikir, karena reggae itu kan sekarang jadi musik yang laris ya, maksudnya jadi musik yang orang udah nggak enak lagi lah dengerin reggae. Reggae itu apa ya, hits, entah bandnya apa, kalau lagunya enak hits reggae itu hal yang buat gue ya bagus banget gitu. Tapi di sisi lain ya memang kalau untuk di jalanan ya propernya lumayan, karena sekarang gue banyak peraturan juga ya. Karena gue juga dari ngamen di jalan kan. Ya berbenturan dengan hukum aja. Kira-kira kalau di total ada berapa lagu-lagu Om Botek yang sudah diciptakan kayaknya? Kalau yang sudah sempat direkam mentahan gitu, pakai handphone mungkin gitu ya. Kalau sekarang kan sederhananya gitu. Mungkin ada sekitar 33. Tapi untuk yang sudah direkam proper itu termasuk dulu gue sempat di Amanda Gohan. Ada band rock. Kita bareng di UNAS. Dulu Krem UNAS bikin Amanda Gohan. Gue sempet di situ ada lagu Kolor Ijo, itu sempet gue nulis juga Tanpamu bareng Rio garap itu. Ya mungkin kalau sampai sekarang mungkin kalau bener yang direkam proper mungkin sekitar masih 10 lah ya. Tapi kalau sama Jakarta 90 tuh 7 ya 10 lah, anggaplah 10. Dalam dekat ini akan mengeluarkan karya atau akan ada karya seperti apa lagi Om dalam musik reggae? Kebetulan ini tribute collaboration Karang ini kita garap 6 lagu yang memang itu lagu lama semua. Jadi Karang tuh 5 orang, Rehmen, Mas Sony, Aseng, gue, Bolek. Nah dari Mas Sony udah meninggal, terus Rehmen juga meninggal, Aseng juga meninggal, jadi tinggal gue sama Bolek. Nah kemarin gue diskusi, akhirnya kita garap ini, akhirnya kita bikin tribute collaboration Karang. Modal dengkul, jualan kaos. Ya, alhamdulillah kemarin udah terekam 1 lagu, judul lagunya Pagi. Itu lagu karyanya almarhum Aseng. Terus masih berlanjut ada Selalu Begitu, Barbuk, Datang Revolusi, Nggak Lagi-Lagi Bullshit, sama satu lagi itu apa ya? Satu lagi apa sih? Ya, lagi bullshit. Belum tahu lagu Mas Sony ya. Lagu almarhum belum tahu. Om, dengan ini kan lagi apa ya? Om Botek mengeluarkan karya-karya dengan berganti pernah di beberapa band yang lagi hangat ini kan masalah hak cipta. Gimana sih Om Botek tentang hak cipta lagu-lagu Om Botek yang dibawakan misalnya kayak dari Afternoon atau yang Jakarta 90 atau yang lainnya itu seperti apa? Sebenarnya sih mungkin pendewasaan ya. Dulu sempat ibaratnya di saat bermusik kita menggebu-gebu untuk melihat peluang di dunia musik, karena gue sendiri masih melihat mungkin musik untuk rame-rame ya. Kalau sekarang musik untuk bersyukur ya, gue pikir jadi kalau itu bisa untuk kebaikan itu gue pikir nggak masalah. Jadi hak cipta itu hanya sistem yang dibuat pemerintah, tapi sebenarnya secara kita bisa mendistribusikan dan secara adil, mungkin itulah butuh komunikasi itu ya untuk bisa itu. Jadi komunikasi itu akhirnya kita bisa mendapatkan formula, oh ini harusnya bagaimana, dan
apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, untuk hak cipta ini gue pikir kalau sekarang tinggal bagaimana kitanya sebagai pencipta lagu bisa berbagi ya. Maksudnya nggak melulu ya gitu, tapi masih ada banyak yang lain yang bisa ya, secara hukum ya tetap hak cipta ya, kita ikuti aturannya, kita jalani saja, termasuk lagu-lagu yang gue bikin juga. Tapi di sisi lain secara pribadi kita tahu prosesnya seperti apa ya, kita belajar berbagi dengan teman-teman yang juga ikut dengan ikhlas menggarap karya-karya kita bersama gitu. Yang mereka harus izin juga sama Botek gitu. Gue sih kalau secara izin gue nggak harus, tapi yang pasti kasih kesempatan kita untuk bikin hak ciptanya dulu ya. Jadi lo bebas deh mau pakai ya. Oke Om, terakhir Om, harapan Om Botek nih untuk musik reggae di Indonesia seperti apa Om? Untuk musik reggae sebenarnya kalau gue pribadi ya jangan parno, jangan bingung mau kita umur berapa. Kalau suka reggae, emang lo reggae, mainin aja musik reggae dengan damai, dan memang itu pesan aslinya. Di sisi lain berkembang, support banyak orang, jadi kita dari reggae juga bisa berbagi sebenarnya. Om, kelewat ya. Biasanya kalau mau menciptakan musik reggae tuh apa sih inspirasinya tuh, bisa jadi berapa lama tuh? Gue tuh bikin lagu lebih ke kadang situasional juga, kadang tentatif, tiba-tiba bikin lagu ini gitu. Cuma emang kadang keterburu-buruan itu kadang ya kalahnya sama kita yang memang bener konsen dan concern untuk bikin karya, itu rasanya yang beda. Tapi sejauh ini buat gue bikin lagu adalah ya harus gue akui itu pemberian yang maha kuasa ya. Jadi gue bersyukur banget dikasih bakat itu. Mengapa kau datang hanya untuk lukai hatiku? Mengapa kau hadir hanya untuk paksakan maumu? Mengapa kau datang hanya untuk lukai hatiku lagi? Mengapa kau hadir hanya untuk bersihkan namamu? Sukses terus, damai, reggae Indonesia terus berkembang. Support ya, kita lagi bikin acara nih, tribut kolaborasi Karang. Support reggae Indonesia, maju terus. Love you reggae Indonesia, peace.